Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Said Teknik, teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman dan solusi masalah-masalah elektronik ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kami mau menunjukkan cara menyervis timbangan ini teman-teman ya. Timbangan ini yaitu mereknya Kimi ya. Maksimal 40 kg, minimal 200 gram teman-teman ya. Ini sudah jelas sekali teman-teman ya. Nah, ini timbangan ini sudah saya bongkar teman-teman. Nah, ini ya, sudah saya buka. Dan masalah awalnya ya teman-teman saya kasih tahu. Dan kondisi sekarang ini error teman-teman ya. Nah, di tampilan ini teman-teman ya, di tampilan ini tulisannya ERRR ya, seperti itu teman-teman ya. Tulisannya ERRR seperti itu teman-teman. Jadi artinya error teman-teman. Dan sebelumnya ya, untuk cerita pemiliknya teman-teman, yaitu kondisinya pada waktu buat menimbang ya, itu tidak bisa teman-teman, tiba-tiba mati total ya. Terus sempat dicas ya teman-teman, beberapa waktu, beberapa jam, dan dicoba nyalakan katanya sempat bisa teman-teman. Dan pada waktu dilakukan untuk menimbang benda teman-teman ya, itu beberapa langsung tiba-tiba mati teman-teman. Oke teman-teman, dengan cerita tersebut yaitu saya langsung sudah punya analisa teman-teman ya. Dapat analisa dari keterangan tersebut, yaitu kerusakannya pada baterainya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Kalau kasus timbangan seperti itu, masalahnya berarti analisa yang pertama ya teman-teman ya, yaitu dari baterainya teman-teman yang bermasalah. Dengan sudah ada titik terang analisa baterai, maka saya bongkar ini teman-teman ya, saya bongkar untuk timbangan ini teman-teman ya. Dan saya ambil, nah ini saya ambil teman-teman, di sini ya teman-teman, lokasi baterainya. Nah, ini baterainya teman-teman. Baterainya seperti ini teman-teman bentuknya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini baterainya. Ini lem teman-teman, lem untuk sana ya, untuk bodinya. Nah, ini untuk baterainya seperti ini teman-teman. Di sini baterai ini tidak menunjukkan karakternya teman-teman ya, tidak menunjukkan voltnya, tidak menunjukkan kapasitasnya ya teman-teman. Ini berapa volt, berapa ampere ya, tidak ada keterangan yang menjelaskan teman-teman. Jadi baterai ini seperti baterai bodong teman-teman ya, tidak ada keterangan sama sekali. Ini hanya ada tulisan 2403. Mungkin ini tanggal produksi atau apa, kode apa ya teman-teman. Dan di sini juga tidak ada keterangan lain, yaitu kalau untuk main plusnya di sini ada teman-teman, di sini plus, di sini main, artinya ini bagian plusnya dan di sini bagian mainnya teman-teman. Dan saya sudah bolak-balik baterai ini, tidak ada keterangan sama sekali teman-teman. Di sini juga saya korek-korek ini sampai bersih, hampir kelihatan, hampir habis ini untuk lemnya ya. Tidak ada ciri-ciri keterangan bahwa ini berapa volt gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, dengan apa? Dengan pengecekan ini sudah dapat analisa, yaitu baterainya yang rusak, yang drop ya teman-teman. Terus langsung saya carikan baterai teman ya, saya belikan baterai, dan di toko elektronik adanya baterai seperti ini teman-teman ya. Tidak ada baterai yang modelnya seperti ini teman-teman, adanya kotak seperti ini teman-teman ya. Dan ada juga besar itu ya, yang ukuran besar teman-teman ya, ukurannya besar, yang 6 volt teman-teman ya, yang untuk lampu emergency itu ya biasanya ya, itu ada. Dan ini yang kecil, ini ukurannya 4 volt teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ceritanya ya. Dan setelah ini, kalau ini ukurannya 4 volt 1600 mAh teman-teman ya,
high quality. Ini kualitasnya bagus, tinggi ya. Ini bagus kualitasnya kalau dari sini ya teman-teman. Oke, saya rasa sudah dapat pengganti baterainya ya teman-teman. Langsung saya sampai sini langsung saya pasang teman-teman ya. Ini karena ini sudah saya lepas, tadi saya cek cari yang model seperti ini saya bawa tidak dapat adanya ini, langsung oke lah. Yang penting posisinya nanti sama ya untuk, nah ini ketebalannya sama ya. Yang penting ketebalannya sama, kalau selisih sedikit ya teman-teman. Dan lebarnya persis, kalau lebarnya persis sama teman-teman ya. Ini. Oke, mungkin ini juga sama ukurannya 4 volt teman-teman ya. Dan juga saya tanya di tokonya apakah tidak ada yang model seperti ini. Dia bilangnya, oh kalau model ini tidak ada, sudah biasa adanya ya seperti ini. Kalau ukuran tipis seperti ini ya ini gantinya seperti itu teman-teman. Untuk di toko elektroniknya ya, bilangnya tidak ada penggantinya, adanya seperti ini. Kalau yang besar itu ada 6 volt atau 4 volt besar juga ada. Nah kalau itu saya paham teman-teman. Ada juga yang apa, timbangan ya, timbangan seperti ini kotak teman-teman. Nah, hampir segini teman-teman ya, hampir segini, kecil lagi lah ya, lebarnya segini teman-teman ya, hampir segini teman-teman, besarnya kecil lagi sedikit. Itu biasanya gantinya seperti itu teman-teman, ukuran 6 volt ya. Tapi untuk mencari ini tidak ada, langsung saya oke lah, saya ambil ini aja. Kemungkinan ini juga sama 4 volt. Setelah sampai di rumah ini ya teman-teman, sampai di bengkel, langsung saya pasang ini teman-teman ya. Nah, dipasang ini untuk min dan plus, saya posisikan di sini ya. Ini di plusnya di sini ya, di bagian kiri, minnya di bagian ini. Langsung saya pasang, merah ke plus, hitam ke apa teman-teman? Ke min teman-teman ya. Alhasil langsung nyala teman-teman ya. Langsung nyala di sini. Tapi nyalanya itu muncul kode error teman-teman ya di sini ya. Nah, kalau posisi tertutup seperti ini, nah di sini kode error teman-teman, ERRR ya, error teman-teman. Nah, ini baru pusing ini teman-teman ya. Baru kaget, waduh, loh kok error ya. Gimana ini? Apakah ada masalah lain atau tadinya penyebabnya karena apa? Karena baterai kehabisan terus menjadikan error modulnya, ya kan? Itu pemikiran saya teman-teman awalnya ya. Apa penyebabnya itu? Ini modulnya teman-teman ya. Ini modulnya dan ini sensor apa beratnya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Juga kalau error seperti itu juga bisa dari sensor berat ini teman-teman ya. Ini muncul analisa selanjutnya ya teman-teman, setelah baterai sudah ada penggantinya teman-teman. Setelah error saya pikir-pikir lagi, cari analisanya, belum dapat ini teman-teman, analisanya belum dapat. Dan saya coba ini lepas ya, baterai ini saya lepas lagi dan saya lakukan pasang ulang. Setelah saya lepas, saya tunggu sekitar 5 menit, saya pasang ulang lagi teman-teman. Hasilnya yaitu muncul error lagi teman-teman. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Masalahnya error. Waduh. Karena kalau tidak ada masalah, tidak ada penggantian baterai, error itu biasanya dilepas satu, ditunggu 5 menit nih. Ya betul, 5 menitan, terus sambung lagi, nyalakan, biasanya bisa jadi normal teman-teman. Nah, ini tidak teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman untuk casnya teman-teman ya. Untuk pengecasannya ini saya cek teman-teman ya. Ini untuk pengecasannya itu, bentar, ini mau saya cek dulu teman-teman, berapa ya untuk casnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, untuk casnya yaitu 3,157 ya teman-teman. Nah, ini untuk casnya
hasilnya segini teman-teman. Tapi ini saya kacau ini teman-teman kalau lihat dari pengeluaran, karena saya lihat dari data di sini itu tadi saya sempat ngecek 6 volt teman-teman, kalau tidak salah 6 volt ya. Bentar, ini teman-teman saya zoom ya. Nah ini teman-teman ya, untuk A strip 6V ya, itu tulisannya teman-teman kalau di situ. Terus kalau dilihat dari output, keterangan outputnya teman-teman, nah ini teman-teman ya, output ya ini teman-teman ya, bentar. Nah ini teman-teman ya, DC ya, DC 6,0 volt ya teman-teman. Terus 500 mAh teman-teman ya. Kalau dilihat dari adaptornya itu outputnya itu DC 6 volt teman-teman ya, DC 6 volt. Terus mAh nya 500 ya teman-teman, kecil ini ampernya teman-teman. Tapi tadi sempat saya cek malah munculnya 3, berapa itu ya teman-teman, 3,1 teman-teman ya. Nah ini teman-teman baru unik ini teman-teman ya, baru unik. Masalah unik ini teman-teman. Nah terus saya berpikir, mungkinkah baterai ini tidak ada 4 volt. Nah itu teman-teman. Dan ini sempat saya lakukan pengecasan tanpa baterai teman-teman ya. Di sini saya tancap. Nah seperti ini teman-teman ya. Terus saya colokkan ini kembali listrik di sini, di kabel hitam dan merah ini teman-teman ya. Itu pas saya kasih, nah baterai ini teman-teman ya, saya sambung ulang, itu hanya menyuplai 1,7 teman-teman ya. Di sini 1,7 pada waktu kondisi ngecas teman-teman. Nah ini memang rancu ini teman-teman, untuk mendapatkan analisa masalahnya dari mana memang sedikit rancu ini teman-teman, sulit ya. Dan setelah itu saya berpikir lagi, sekarang saya menggunakan, nah ini teman-teman, step down teman-teman ya, step down trafo. Nah ini saya lakukan input eksternal dari adaptor ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini saya lakukan, nah ini saya nyalakan teman-teman. Nah ini teman-teman saya lakukan, saya setting ya. Ini kalau ini milik saya kan voltnya 1,5 teman-teman ya. Nah ini saya tancap di sini mengganti baterai ya teman-teman, lalu saya naikkan teman-teman. Nah saya naikkan pelan-pelan sampai ke 2 volt. Nah sampai ke 2 volt itu sempat bunyi titit seperti itu teman-teman, mau seperti mau nyala. Nah selanjutnya setelah 2 volt seperti ini sempat ada reaksi mau nyala. Nah seperti ini 2 volt, bentar 2 volt. Nah 2 volt seperti ini teman-teman ya, sempat mau nyala teman-teman, terus tapi tidak jadi, seperti tidak mampu teman-teman. Nah akhirnya saya buat ukuran 3 volt seperti ini teman-teman ya, 3 volt lebih 1 lah, 3 volt pokoknya teman-teman. Nah ini terus saya coba teman-teman, saya coba nyalakan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini tidak ada reaksi teman-teman. Terus saya coba nyalakan, nah ini teman-teman ya, ini teman-teman ya hasilnya teman-teman. Bentar teman-teman, ini lepas. Bentar, ini kurang kenceng ini. Nah ini teman-teman, saya matikan lampunya biar terlihat. Nah ini teman-teman ya,
ini menggunakan volt 3. Nah, di sini menunjukkan 2,8 teman-teman ya. Tadi sempat nyala sebentar, menunjukkan 2,8 teman-teman. Padahal di sini 3 volt ya. Artinya sudah kena beban, tapi di sini tidak ada beban teman-teman ya. Tidak menunjukkan ampere teman-teman ya. Nah, ini akan saya coba tekan. Nah, ini tekan bisa menunjukkan beban ya teman-teman ya. Ini bisa menunjukkan beban, saya tekan-tekan teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, artinya kalau seperti ini saya sudah mendapatkan kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya berarti baterai ini ukurannya 3 volt teman-teman ya. Baterai ini ukurannya 3 volt. Kalau dimasuki ukuran 4 volt itu kelebihan teman-teman ya. Kelebihan volt, jadi di sini menunjukkan error teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman ya. Sudah bisa dipahami ya teman-teman. Ini masalah error pada timbangan merek Kimi ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Artinya dari video ini buat saya dan buat teman-teman sudah dapat kesimpulan pada waktu baterainya rusak, drop, itu tidak bisa diganti baterai seperti ini teman-teman. Baterai yang ukurannya 4 volt seperti itu ya, tidak bisa teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu kita tinggal cari solusinya teman-teman. Solusinya gimana? Nah, cari baterai yang ukuran 3 volt. Mungkin dari baterai ABC 2 ya. Nah, itu bisa 3 volt teman-teman. Cuman sayangnya baterai itu tidak baterai cas ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis saja di kolom komentar. Yang penting ini sudah ketemu masalahnya, error pada waktu penggantian baterai. Nah, ini solusinya teman-teman. Carikan baterai yang ukuran 3 volt, atau kalau teman-teman mau berpikir lagi, yang 4 volt ini dimodifikasi supaya bisa menjadi 3 volt. Gimana caranya? Dengan digali lagi masalahnya. Dan nanti saya rencana juga mau saya gali gimana caranya biar dapat baterai 3 volt dari ini. Mungkin bisa, apabila nanti bisa, saya bisa bagikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dari Said Teknik, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.